Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pasar komoditi. Pasar komoditi atau bursa komoditi merupakan tempat dipertemukannya aktivitas permintaan dan aktivitas penawaran barang. Dalam hal ini barang-barang yang akan diperjualbelikan di bursa. Saat terjadinya transaksi, tidak diperlihatkan jumlahnya secara keseluruhan. Namun, para penjual menjamin sepenuhnya para pembeli akan menerima barang sesuai dengan contoh yang diperlihatkan di bursa pada saat dilaksanakannya transaksi, baik mengenai jumlah, kualitas, dan bahkan waktu penyerahannya. Bursa merupakan pasar yang sangat terorganisasi, yang mempertemukan pembeli dengan penjual tanpa mereka tahu lawan transaksi mereka. Nah, selanjutnya tadi juga sudah kita jelaskan bahwa ya saat terjadinya transaksi itu jumlahnya secara keseluruhan, jumlah barang yang akan diperjualbelikan itu tidak diperlihatkan secara keseluruhan, namun penjual menjamin sepenuhnya para pembeli akan menerima barang yang sesuai dengan contoh yang diperlihatkan. Ya, baik itu jumlahnya, kemudian kualitasnya, dan bahkan waktu penyerahannya. Barang-barang yang dapat diperjualbelikan di bursa komoditi cukup beraneka ragam, bisa berupa barang hasil pertanian, industri, dan kerajinan, serta barang hasil pertambangan. Jadi, barang-barang yang bisa dijualbelikan di pasar komoditi atau di bursa komoditi ini bisa hasil pertanian, ya, kemudian industri, kerajinan, ataupun barang hasil pertambangan. Pasar komoditi ini atau bursa komoditi terdiri atas dua. Yang pertama kita sebut dengan Bursa Komoditi Indonesia atau BKI. Dalam rangka merangsang produktivitas komoditi dan meningkatkan kegiatan ekspor non-migas, pemerintah menganggap perlu adanya berbagai fasilitas penunjang yang dapat menjembatani kepentingan produksi dan kepentingan ekspor. Pada tahun 1986, sebagai salah satu realisasi dari rencana pemerintah tersebut, maka pemerintah mendirikan BKI atau Bursa Komoditi Indonesia dan tujuannya adalah untuk meningkatkan ekspor non-migas. Secara teknis, BKI berada di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, sedangkan untuk masalah keuangan berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Yang kedua, kita sebut dengan perdagangan fisik dan perdagangan berjangka. Yang dimaksud dengan perdagangan fisik adalah transaksi jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, di mana setelah penjual dan pembeli mencapai suatu kesepakatan, penjual akan menyerahkan secara fisik kepada pembeli. Jadi, dia ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, yang mana setelah penjual dan pembeli mencapai suatu kesepakatan, maka penjual akan menyerahkan secara fisik barangnya ini kepada pembeli. Sedangkan yang kedua adalah perdagangan berjangka. Perdagangan berjangka merupakan suatu transaksi perdagangan yang telah disepakati pembeli dan penjual, dan penyerahan barang yang diperjualbelikan disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pembeli akan membayar di muka harga pembeliannya berdasarkan harga prakiraan dan menunggu penyerahan barang sampai saat jatuh tempo. Kegiatan pembelian tersebut dalam dunia usaha selanjutnya dikenal dengan nama pembelian kontrak. Jadi kalau misalnya di pasar komoditi ini ada beberapa istilah ya. Dia ada terbagi dua, ada Bursa Komoditi Indonesia, kemudian yang kedua adalah perdagangan fisik dan perdagangan berjangka. Semoga materi yang disampaikan terkait dengan pasar komoditi dapat teman-teman pahami, dan selanjutnya kita akan membahas materi konsep dasar ekonomi mikro, dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.